Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya akan menanggapi postingan Bapak Sugeng Sugiharto yang di-up di channelnya, yang mana postingannya itu mengarah pada larangan bagi keluarga Nabi menerima sedekah. Begini pernyataan Bapak Sugeng itu dalam postingannya. Nabi melarang keluarganya menerima sedekah. Lah, yang merasa keturunan Nabi malah dawir, itu bagaimana? Menerima sedekah saja dilarang, apalagi meminta-minta. Oke, bagi yang paham dan tahu Bapak Sugeng ini, postingan tersebut tentu diarahkan pada habaib atau Bani Alawi. Tapi saya tidak mau membahas itu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah mengenai istilah sedekah. Dalam fikih, sedekah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sedekah wajib itu dimaksudkan sebagai zakat, pemberian karena nazar, dan kafaroh. Sedangkan sedekah sunnah itu berarti pemberian kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Maka dari sini bisa dibedakan antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Intinya kalau sedekah sunnah itu berarti selain pemberian berupa zakat, nazar, dan kafaroh. Nah, balik ke postingannya Bapak Sugeng tentang Nabi melarang keluarganya menerima sedekah. Itu ulama berbeda pendapat. Yang jelas, menurut ittifaq atau kesepakatan jumhur ulama Syafi'iyah, bahwa keluarga dan keturunan Nabi seperti habaib itu tidak boleh menerima sedekah yang wajib. Ingat ya, yang wajib. Contohnya mereka diharamkan menerima zakat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa zakat adalah kotoran manusia. Juga hadis muttafaq alaih bahwa zakat tidak halal bagi kami. Maksudnya bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis tersebut maka zakat tidak layak diberikan pada ahlul bait atau keluarga dan keturunan Nabi. Tapi ada pendapat para ulama yang memperbolehkan ahlul bait atau habaib menerima zakat, hanya saja ada syaratnya. Keterangan ini terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Jadi di kitabnya karya Bani Alawi, yaitu Sayyid Abdurrahman, kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian dalam kitab Bujairami menyebutkan bahwa pendapat yang rojih atau yang unggul menurut madhab kita, yakni Imam Syafi'i, diharamkan menerima sedekah baik fardu atau sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi ahlul bait beliau, menerima sedekah fardu saja yang diharamkan, bukan sedekah yang sunnah. Sedangkan Imam Nawawi berkata, tidak dihalalkan sedekah untuk keluarga Nabi Muhammad, baik yang fardu maupun yang sunnah. Begini teks di kitabnya, dalam kitab Bujairami. Warrajihu min madhabina hurmatu sadaqataini alaihi sallallahu alaihi wasallam wa hurmatu sadaqatil fardi dunan nafli ala alih. Wa qala an-Nawawi la tahillu as-sadaqatu li ali Muhammad la farduha wa la nafluha. Lalu Al-Bajuri dalam hasyiahnya mengatakan tentang pendapat gurunya Imam Fadholi yang memperbolehkan pemberian kepada ahlul bait. Dan Syekh Romli mengatakan zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib meskipun mereka menjadi amil. Sedangkan di kitab Fathul Qorib zakat tidak boleh, tapi sedekah sunnah boleh menurut kaul masyhur. Jadi kesimpulannya,
Kalau habaib itu menerima sedekah wajib, misalnya zakat, maka tidak boleh dan terlarang alias haram menurut ittifaq ulama Syafi'iyah. Kalau menerima sedekah sunnah, maka Imam Nawawi berpendapat tidak boleh. Sementara pendapat yang unggul membolehkan. Ini untuk sedekah sunnah. Tapi kalau persoalannya meminta-minta atau mengemis, siapapun ya nggak boleh kalau masih mampu, gak cuma bagi habaib. Sebagai closing di video ini, saya mau menyampaikan pada Bapak Sugeng begini, menyatakan nasab habaib terputus atau gak nyambung pada Nabi, tapi kok habaib dikaitkan dengan larangan Nabi pada keluarga dan keturunan Nabi yang menerima sedekah. Dan sudahlah, jangan menyalahkan kalau mereka berhabaib menerima sedekah atau pemberian. Toh ada kaul yang unggul itu membolehkan kok. Mikir. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.